Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, anabil khair. Tetap semangat untuk belajar hari ini. Sebagaimana biasa, kita akan belajar yaitu pendidikan agama Islam. Sudah siap belajar semua ya? Siap. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari salah satu untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi membawa tambah memudahkan kita untuk belajar pada kesempatan ini. Allahumma amin. Selanjutnya seperti biasa untuk pembacaan surat pendek, salah satu untuk memimpin. Mari teman-teman kita membaca surat pendek. Surat apa yang dibaca? Al-Fil. Al-Fil. Mari bersama-sama membaca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, setelah kita baca surat pendek, mudah-mudahan di rumah juga begitu, dibiasakan untuk membaca surat pendek ya. Baik, selanjutnya akan saya cek dulu kehadiran kalian hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Eva. Kemana Eva? Izin. Ada yang lain? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti semuanya ini bisa mengikuti kecuali satu orang. Dan saya harapkan nanti ya terus belajar dengan rajin, masuk dengan tertib. Ya, siap? Siap. Selanjutnya hari ini ya sebelum kita untuk mempelajari materi yang baru, kita akan mengulangi kemarin. Hari kemarin kita telah membahas pelajaran apa? Masih ingat? Tentang apa? Cinta tanah air dan moderasi beragama. Cinta tanah air dan moderasi beragama. Alhamdulillah, kalian masih ingat. Nah, kita apakah penting untuk mencintai tanah air kita? Penting. Kenapa kira-kira? Kemarin sudah kita belajar. Kenapa kok penting? Karena kita. Bagaimana? Ada yang tahu? Masih ingat kemarin? Karena kita lahir dan dibesarkan hidup di Indonesia. Nah, maka kita harus mencintai tanah air kita, gitu ya. Baik. Selanjutnya untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi baru ya, yaitu terkait ijtihad. Ya. Nah, bisa dilihat ya di buku kalian yang sudah membawa semuanya hari ini bukunya. Sudah. Ya, bisa dilihat di situ untuk materi ijtihad. Ya, sebelumnya saya tanya, perkembangan zaman ya waktu Rasulullah dan saat ini sama atau berbeda? Berbeda.
dan permasalahannya semakin kompleks, semakin rumit, maka membutuhkan berbagai ilmu, berbagai hukum yang harus dikeluarkan sehingga umat ini tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, maka butuh namanya ijtihad. Nah, lalu siapa yang tahu apa itu ijtihad? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Acung tangan yang bisa. Apa ijtihad itu? Enggak usah ragu-ragu, ngacung aja, enggak usah malu, enggak usah takut. Salah enggak apa-apa. Ayo bisa. Oke, mic-nya dikasih. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah menentukan hukum dari perkara yang baru. Menentukan hukum. Baik, tepuk tangan untuk temanmu. Nah, beri tepuk hebat, jangan gitu. Tepuk hebat sekarang. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Mana lagi? Baik, selanjutnya untuk lebih jelasnya apa yang akan kita pelajari hari ini, ya, tujuannya untuk apa akan saya tampilkan ya. Saya perbesar. Yang pertama tujuannya, Mbak bisa dibacakan. Yang belum sama tadi, biar rata ini. Nah, dibacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat memahami pengertian dan landasan hukum ijtihad dalam Islam. Yang kedua, sampingnya. 2. Siswa mampu menjelaskan syarat dan metode ijtihad yang sesuai dengan kaidah syariat. Terima kasih. Jadi ini nanti kita berupaya untuk memahami bagaimana itu pengertiannya ijtihad, landasan hukumnya, kemudian juga syarat-syarat untuk seorang mujtahid itu apa, kemudian metode-metode yang digunakan bagaimana, ya, dan juga nomor 3 contoh-contoh penerapan ijtihad, ya, apalagi dengan masa yang saat ini dengan perkembangan yang zaman yang begitu pesat. Kemudian yang keempat tujuan atau manfaat ijtihad itu sendiri. Yang kelima adalah menghasilkan karya. Kalian saya harapkan nanti bisa menelukan karya atau berupa itu pamflet ataupun gambar ya untuk menjelaskan nanti di depan teman-temanmu sehingga teman-teman juga akan lebih tahu bagaimana pengertian atau pemahaman terkait ijtihad itu sendiri. Itu ya. Baik. Sebelum kita mulai ya, ini kita ice breaking dulu ya. Oke. Biar siap belajarnya maka tepuk siap belajar. Nah, bisa? Oke. Bersama-sama lebih semangat lagi genku cari ilmunya lebih mudah menerima. Tepuk siap belajar. Tepuk 1. Kurang kompak, coba diulang lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus, fokus. Yes. Baik, terima kasih. Tambah fokus harusnya ya. Baik, untuk menjajaki kemampuan kalian sebelum kita masuk materi sungguhan, ini sudah saya sampaikan di grup ya. Mungkin sudah ada. Coba kalian kerjakan di Google Form yang ada di situ. Saya beri waktu kurang lebih 7 menit. Nah, atau 10 menit kalau kurang ya. Oke, 10 menit untuk menjawab itu. Karena ini tes kemampuan awal, umpama nilaimu itu tidak sempurna, tidak apa-apa. Karena kalian belum belajar mendalam terkait ijtihad ini. Dibaca dengan sungguh-sungguh, diisi identitasnya dulu, nama, kelas. Sudah dikirim kan ya? Sudah ya? Oke, yang diisi. Nama, kelas, kemudian dijawab soal-soal yang ada di situ.
Ya. Oh, awalnya. Ya, berpikir silahkan difokuskan pikirannya untuk menjawab itu. Harapan saya nanti lebih bisa lagi di akhir pembelajaran. Kalau sekarang mungkin kalau tidak nilai 100 tidak masalah. Syukur kalau dapat 100 nanti dipertahankan. Jadi tesnya nanti ada 2, ini pre-test di awal pembelajaran, nanti ada post-test yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Melakukan kan juga. Kok cedek nih barang? Kok ono barang? Engkol. Satu kamera untuk kamera. Kok mandiri enggak mau ke pantai itu? Nah. Baik, bagaimana tadi sudah selesai ya mengerjakannya? Bisa kira-kira jawabnya? Bisa. Guys, nanti kita buktikan. Mudah-mudahan bisa menjawab benar kabeh. Selanjutnya ini ya untuk memperdalam kita akan mempelajari terkait materinya melalui video ya. Tolong nanti disimak dengan baik ya. Setelah ini video selesai maka nanti kalian ada beberapa pertanyaan mendasar terkait materi ijtihad ini. Jadi tolong disimak, kemudian nanti kita akan membuat kelompok ya untuk diskusi. Baik, coba dilihat di depan. Baik, tolong perhatikan dan simak baik-baik materi ini. Nanti di akhir video ada pertanyaan mendasar terkait materi ijtihad. Saya perbesar dulu. Bisa mencatat ya, kalau ada hal penting bisa catat nanti. Baik, terima kasih sudah disimak ya tadi dengan baik terkait materi kita yaitu ijtihad. Masih ingat apa ya yang dimaksud ijtihad itu dan bagaimana ijtihad itu diperlukan dalam kehidupan saat ini? Ada yang bisa berpendapat? Kami persilahkan. Bisa? Coba disampaikan. Tepuk tangan untuk temanmu. Ya, terima kasih. Baik, kita selanjutnya untuk lebih mendalami materi ini akan saya bagi beberapa kelompok sebagaimana yang telah kemarin dilakukan tes ataupun untuk kemampuan dasar kalian. Sekarang silahkan berkelompok sebagaimana yang telah kita tentukan. Ayo silahkan berkelompok, dibagi 5 kelompok ya. Silahkan, kemudian ini nanti akan saya bagikan untuk tugas atau LKPD-nya.
Oke, saya bagi ya. Kelompok 1, nomor 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3 yang sana. Nah, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Mana sudah memegang semua untuk LKPD tugasnya masing-masing. Itu nanti silahkan kalian buat ya, bisa desainnya atau berupa gambar atau poster untuk mengerjakan itu ya. Tolong diperhatikan semuanya, bisa dikondisikan tempatnya masing-masing ya. Kemudian ya, yang pertama itu saya beri waktu ya, ini nanti bisa untuk dikerjakan, kami beri waktu kurang lebih 20 menit ya. Jadi bisa dikerjakan situ atau di HP-nya, bisa mencari materi-materi yang ada ya untuk mengerjakannya. Kemudian cari bahannya ya, untuk cari bahan. Kemudian salah satu untuk membuat proyek itu di HP atau di kertas yang telah tersediakan itu ya. Silakan dikerjakan masing-masing, boleh mencari melalui HP, dicari jawabannya. Kemudian nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya, sambil mengerjakan saya nilai juga dari kekompakan kalian, dari kerajinan kalian dalam mengerjakan tugas ya. Nah, gimana kelompok 1, kalau ada masalah silakan bisa untuk menanyakan ya. Bisa melalui HP, coba dibuat desain yang bagus begitu. Kelompok ini coba dikerjakan. Berkelompok coba digeser, kursinya digeser. Jadi satu. Kursinya digeser dulu. Mana di sini ada masalah? Bisa mengerjakan? Ya, silakan dikerjakan dulu. Yo, saling bekerja sama ya, jangan diam. Jadi saya nilai juga ini keaktifan kalian dalam berkelompok mengerjakannya. Ayo silakan dikerjakan. Terus jawabannya. Ya langsung di bawahnya situ aja ya. Jadi silakan dikerjasamanya yang baik, kemudian nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas ya. Baik, bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Terima kasih. Oleh karena itu sekarang kami persilahkan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan dari tugasnya.
Kemudian yang lain bisa untuk menanggapi, bertanya atau menanggapi ya. Kami persilakan kelompok pertama dulu atau kelompok A. Ya, semuanya maju ke depan. Silakan memperkenalkan diri dulu. Bawah. Ya, silakan. Naik di atas, biar kelihatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian ijtihad dari segi bahasa maupun istilah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Cinta. Pengertian ijtihad secara bahasa. Ijtihad berasal dari kata bahasa Arab jahada, yajhadu, juhdan, yang berarti berjuang. Baik, itu tadi materi yang pertama dari kelompok 1. Untuk selanjutnya nanti bisa dilanjutkan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik, sekarang kita ya. Baik, coba perhatikan. Sekarang kita evaluasi bersama. Jadi beberapa kelompok yang tadi sudah maju, ya. Ini ada, tolong ya diperhatikan. Jadi materinya itu lebih dilengkapi ya. Jadi lebih detail dalam membuatnya, ya. Kemudian yang lainnya juga begitu membuatnya maupun dalam menanggapi temanmu ketika di depan ini tolong lebih ya memperhatikan sehingga nanti bisa untuk memberi masukan pada kelompok-kelompok ya, yang lain, begitu ya. Jadi jangan takut atau malu ketika mau menjawab atau menanggapi dari teman, ya. Karena ilmu itu ya harus memang perlu latihan, dan latihan itu ya kalian harus lebih aktif, ya. Jadi bukan waktunya guru itu yang terus aktif, tapi harus siswanya saat ini, ya. Jadi siswa lebih aktif sehingga ilmumu lebih banyak, bukan hanya melalui mendengar saja, tapi harus action, harus kalian tampil, ya, seperti teman-temanmu tadi, begitu ya. Baik, mungkin untuk hari ini sebelum kita akhiri, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa tepuk semangat? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Baik, sekarang karena tadi sudah pretest, kalian tadi sudah kita bahas bersama ilmu terkait ijtihad. Sekarang kalian ambil lagi HP-mu, kamu kerjakan soal yang sama seperti yang pretest tadi. Sekarang coba lihat HP-mu, kerjakan 10 soal lebih cepat ini karena tadi sudah banyak ilmu dan sudah tahu soalnya, ya. Saya harapkan nilainya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, usahakan 100 KB. Nah, gitu ya. Oke, kami beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan sama seperti tadi itu soalnya. Nama jangan lupa ditulis, nama, kelas. Kerjakan lagi. Dikerjakan ulang. Nah, iya, kerjakan ulang. Sekarang namanya post test. Jadi setelah pembelajaran ini mengerjakan lagi. Tadi untuk mengetes awal, kemampuan awal, jadi kemampuan akhir. Kalau ini berhasil, kalian mengerjakan betul semuanya, ya, ini berarti sudah lolos untuk bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Baik, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah, sudah selesai. Harapan kami, ya, harapan Bapak ini kalian mengerjakannya lebih baik daripada tadi. Syukur kalau semuanya di atas KKM atau di atas KKTP, ya. Ini kalau ada yang kurang maka nanti bersiap untuk remedi, dan yang sudah bagus nanti ada pengayaan, ya. Gitu. Baik, kalau sudah kita bisa menyimpulkan bersama, ya, untuk pembelajaran hari ini, ya, dari materi ijtihad. Kita bisa simpulkan bersama bagaimana ijtihad itu dilakukan. Penting apa tidak ijtihad itu? Penting. Untuk apa ijtihad itu? Untuk di antara tujuannya adalah untuk mengeluarkan hukum yang
yang belum baru atau yang belum ada ketika zaman Rasulullah, yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan syaratnya orang bisa berijtihad itu mudah apa sulit? Sulit. Nah, itu butuh kemampuan yang sangat dalam. Terkait apa? Terkait ilmu agama, yaitu ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya, ya toh? Asbabul wurud, asbabul apa? Asbabun nuzul, ilmu tata bahasa, sejarah dan sebagainya. Itu. Dan juga ilmu usul fikih. Baik, kalau sudah tidak ada mungkin yang perlu ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah jelas, hari ini mungkin kita bisa akhiri. Jangan lupa ada tugas untuk kalian. Ya, tolong dikerjakan di buku bukumu LKS atau di buku pegangan kalian itu ya. Itu dikerjakan bab ijtihad. Nanti minggu depan kita bahas ya. Saya harapkan kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa ya, nanti di rumah dikerjakan dengan baik. Ya, kalau kesulitan bisa tanya kakaknya atau melalui HP. Ini juga sudah canggih sekarang ya. Bisa, tolong kerjakan dengan baik dan nanti minggu depan kami harapkan bisa kita belajar kembali dengan sungguh-sungguh. Siap? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanyakan, saya mengucapkan terima kasih untuk kaliannya semuanya yang telah presentasi dan telah berpartisipasi sungguh-sungguh dalam belajar. Tepuk semangat untuk kita semuanya. Tepuk semangat. 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 Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita akhiri bersama. Salah satu untuk memimpin doa. Ya, kita akhiri hari ini untuk pelajaran ini. Silakan. Salah satu mewakili untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan ya, tadi lupa dikumpulkan tugasnya.